Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu materi tentang kalimat pada mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia. Terkait deskripsi singkat mata kuliah, luaran yang diharapkan dan model pembelajarannya, mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS dan pada semester 4. Diharapkan mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui pengetahuan tentang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang akan digunakan pada mata kuliah lainnya di semester berikutnya. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen adalah melaksanakan bidang perguruan tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ambil di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia adalah mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia. Sistem pengajaran yang saya terapkan adalah penerapan sistem terintegrasi. Sistem ini menggabungkan penyampaian informasi secara lisan atau drama, dialog dua arah antara dosen dan mahasiswa atau interaksi, serta pemecahan masalah melalui diskusi kelompok. Strategi perkuliahan yang saya terapkan adalah menjelaskan materi perkuliahan, interaksi kepada mahasiswa, diskusi kelompok, serta evaluasi, kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait materi perkuliahan yang saya sampaikan. Adapun capaian pembelajaran CPR dalam mata kuliah Sintaksis ini menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah CPNK. Kemudian CPNK menurunkan sub CPNK seluruh capaian pembelajaran ringan yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Adapun CPNK-nya adalah mahasiswa mampu memahami pengetahuan, sedangkan sub CPNK-nya adalah mahasiswa dapat memahami kalimat, mahasiswa dapat memahami unsur-unsur kalimat, mahasiswa dapat menganalisis kalimat berdasarkan unsur-unsur kalimat, dan mahasiswa mampu membuat kalimat berdasarkan unsur-unsur kalimat. Kemudian sistem interaksi adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Sistem interaksi yang saya lakukan di dalam kelas adalah sistem SCL, yaitu Student Centered Learning, yang merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek sehingga mengembangkan minat menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Itulah muatan aspek yang saya terapkan dalam mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia. Selanjutnya, sistem evaluasi merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hasil evaluasi yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Indikator penilaian: kehadiran 20%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 20%, UAS 40%, yang seluruhnya mencapai 100%. Demikian pemaparan proses pembelajaran yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu sistem terintegrasi, yaitu ceramah, interaksi, dan diskusi kelompok. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran yang akan saya lakukan di lapangan pada mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia pada materi kalimat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca
informasi yang utuh, meskipun itu hanya satu kata. Contohnya, ayo, ayo di situ itu sudah merupakan kalimat informasi yang utuh. Kenapa? Karena maksudnya adalah ayo itu diakhiri dengan tanda seru, yang maksudnya adalah memberikan perintah untuk mengikuti kita yang berbicara. Ayo kemana? Bisa kemananya nanti di belakangnya itu ayo itu dari kementerian kita. Nah, ini menurut penulis bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi kalimat adalah suatu bahasa yang secara grammatik dapat berdiri sendiri yang mempunyai pola intonasi arti yang terdiri dari klausa. 19 satu halaman terdiri dari klausa. Kalau kemarin sudah saya singgung, klausa itu kumpulan dari beberapa kata yang memiliki pola kalimat atau unsur kalimat. Cuma perbedaannya adalah kalau klausa tidak diakhiri tanda baca akhir. Kalau klausa, tapi kalau kalimat diakhiri dengan tanda baca akhir, tanda ini, tanda seru dan tanda tanya, itu berbeda. Jadi di dalam kalimat itu bisa terdiri dari beberapa klausa. Berikutnya, kalimat merupakan satuan bentuk bahasa yang terkecil yang mempunyai suatu pikiran yang lengkap. Lengkap. Meskipun dia bahasanya terkecil, tetapi suatu pikiran yang lengkap. Berbeda dengan kata. Kalau kata, dia bahasanya terkecil, tetapi suatu pikiran yang belum lengkap. Itu perbedaannya. Itu menurut Alice Calvana tahun 1978 halaman 1. Unsur kalimat. Unsur kalimat pada dasarnya adalah yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, dan yang keempat keterangan. Biasanya subjek itu disingkat S, predikat P, objek O, dan keterangan K. Biasanya disingkat itu. Kalau misalnya terlalu kepanjangan kita menentukan subjek, kita sebut saja S tidak apa-apa. Predikat P tidak apa-apa, objek P tidak apa-apa, keterangan K tidak apa-apa. Ini adalah unsur kalimat. Dan unsur kalimat ini keempat ini adalah unsur yang besar. Nanti bisa ada tambahannya. Nah, unsur kalimat ini dia tidak harus huruf. Maksudnya adalah dia saja yang di depan, predikat nomor 2, nomor 3-nya objek, nomor 4-nya keterangan tidak. Bisa subjek, predikat, baru keterangan bisa. Atau salah satu atau beberapa atau salah dua dari unsur kalimat itu tidak ada, itu juga tidak masalah. Misalnya kalimat itu hanya terdiri dari subjek dan predikat, itu juga boleh. Subjek dengan objek juga bisa. Subjek, predikat, keterangan juga bisa. Tapi pada dasarnya ini ada unsur dasarnya. Minimal unsur dasar itu adalah subjek dan predikat. Oke, lanjut kita bahas unsur-unsur kalimat lebih dalam lagi. Yang pertama adalah subjek. Menurut Kanban tahun 1996 mengungkapkan beberapa kemungkinan tentang unsur pengisinas. Yang pertama menyatakan pelaku, ya, menyatakan pelaku. Ini ada contohnya, seorang gadis membeli rumah barang milik. Unsur kalimatnya O, SP, O. Yang S, subjek, seorang gadis membeli predikat. Empat barang milik ini adalah objek. Kita terfokus karena ini adalah subjek. Jadi di subjek sini itu adalah seorang gadis. Seorang gadis ini sebagai apa? Pelakunya adalah seorang gadis. Yang kedua, menyatakan ras. Gus-gus itu mengandung penumpang. Gus-gus subjek mengandung predikat tanpa objek. Fokus ke subjek. Gus-gus merupakan apa?
misal subjek sedang menentukan kotak objek. Bagi besar menyatakan akibatnya siapa? Karena kota hancur disebabkan oleh banjir. Kemudian yang berikutnya predikat. Menurut Rahlan 1998 mengungkapkan bahwa unsur pengisi predikat dapat yang pertama menyatakan perbuatan. Gadis itu memetik bunga. Gadis memetik melakukan perbuatan bukan? Yang dipetik apa? Memetik kita sepakat bahwa memetik merupakan predikat menyatakan perbuatan. Yang kedua keadaan, rambutnya hitam dan lebat. Pola kalimatnya rambutnya subjek, hitam dan lebat, predikat. Kita lengkap menyatakan keadaan. Berarti dia rambut orang tersebut hitam dan lebat. Menyatakan mana? Orang itu pegawai perusahaan. Polanya subjek, predikat. Nah, kita fokus ke predikat. Pegawai perusahaan itu melakukan yang keempat menyatakan keberadaan. Mereka berhenti di tempat lain. Mereka subjek berhenti predikat di tepi pantai. Jadi tidak harus pola dasar unsur dasar yang itu SPOK, bisa SPA ini. Mereka subjek berhenti predikat di tepi pantai. Unsur kalimatnya SPA. Kita fokuskan predikat yaitu berhenti menyatakan keberadaan. Yang ketiga yaitu objek. Kemudian unsur isi objek ada tiga. Yang pertama menyatakan modalitas, yang kedua menyatakan tempat, dan yang ketiga menyatakan alat. Kita fokus ke objeknya. Menyatakan modalitas contohnya pergi mencuci pakaian. Pakaian diapakan? Dicuci. Jadi dia sebagai model. Buktinya saja mencuci predikat pakaian objek. Menyatakan tempat, para wisatawan mengunjungi Pura Besaki. Pura Besaki di sini biasanya keterangan. Tapi karena ini mendapatkan sebuah perlakuan dari predikat, maka di sini dia menjadi objek. Karena meskipun dia nama-nama, tetapi dia tidak menunjukkan nama-nama. Kalau misalnya harusnya dia menjadi keterangan. Tapi yang menyebabkan jadi objek itu karena tidak ada kata dia. Ini sebagai kata penghubung. Kalau di sini ada kata penghubung, Pura Besaki ini bukan sebagai objek, tapi sebagai keterangan. Kemudian nanti menyatakan alat, polisi menembakkan pistolnya. Polisi subjek menembakkan predikat, pistolnya objek. Pistol merupakan alat bukan?
Oke, silakan bisa ditulis di situ. Silakan boleh ada tulisan pertama. Diikuti nominasi kalimat yang telah disediakan. Ada yang nomor satu di sini. Itu di kalimatnya dikasih kata-kata dikasih garis. Itu karena apa? Kalau dia subjek boleh S, kalau dia predikat di bawahnya B atau predikatnya dan seterusnya. Lalu nanti yang kedua menggunakan kalimat. Oke, silakan. Tidak ada